Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nabila, NIM 10801253004, Teknik Telekomunikasi dengan kelas 0802. Oke, di sini materi akan membahas tentang potensial listrik dalam medan listrik. Materi ini merupakan lanjutan konsep dari medan listrik yang kita sudah pelajari sebelumnya. Slide ini, Jadi di slide kedua jelaskan tentang usaha untuk pindahin muatan ya dalam medan listrik. Jadi kita tahu bahwa sebuah gaya listrik itu memenuhi F sama dengan QE. Ketika muatan plus Q dipindahkan dari titik A ke titik B, maka usaha yang dilakukan oleh gaya listrik. Usaha tersebut itu dirumusin ya, kayak integral gaya terhadap perpindahan ya, dari seperti W integral B ke A F sama F bagi DL. Terus lanjut, kenapa ada tanda negatif ya di sini? Yang di bawah ini kelihatan nggak kursornya? Oke. Karena ada usaha yang dilakukan medan berlawanan dengan area perpindahan muatan. Jadi kayak semakin besar medan dan jarak perpindahan, jadi makin besar usaha yang terjadi ya. Kayak kita mau ngangkat sesuatu, kalau tenaganya kecil ya yang keangkat cuma sedikit. Oke, sekarang masuk ke fokus dulu ya ke kasus ini. Muatan Q sama dengan plus 1C ya. Kalau kita substitusikan ya rumus sebelumnya, maka usaha hanya bergantung pada medan listrik ya. VDA ini. Di sini kayak muncul konsep potensial listrik ya. Jadi kayak potensial listrik itu sama dengan usaha persatuan muatan. Artinya tuh kayak kita nggak lagi lihat gedenya muatannya, tapi lihat energi di suatu titik. Kalau untuk muatan titik, potensi itu bisa dihitung dari hasil integral ya. Ini bayang integral medan listrik. Terus pada akhirnya juga pakai V sama dengan K. dV dV per L. Oke, penjelasannya gini ya. K itu konstanta kolom. Q muatan sumber, F jalan muatan ke titik. Jadi kayak makin dekat ke muatan, potensi besar, makin jauh potensinya makin kecil. Nah, ini potensi penjelasan. Kalau ada banyak muatan ya, kayak ini. Q1, Q2, Q3 gitu. Potensialnya tuh jumlah potensial totalnya tuh kayak jumlah semuanya. Potensial total jumlah semua potensial. Jadi totalnya itu jumlah semuanya. Jadi tinggal dijumlahin aja. Jumlah biasa, nggak usah pakai arah ya. Ini distribusi kontinu ya. Kalau muatannya itu nggak di titik tapi nyebar kontinu ya, kita pakai integral untuk penyelesaiannya. Yang dq itu elemen muatan kecil ya, bisa kayak garis ya, dl. Terus luasnya pakai dA, volumenya dV. Nah, ini ya penyelesaiannya. Lanjut di slide ke-7, kita di sini dijelasin ya
Kalau potensial 0 itu mutlak ya. Artinya kita boleh kok nentuin sendiri di titik 0. Contohnya kayak tanah, bodi mobil gitu. Terus alat elektronik. Terus kan ini dalam soal biasanya sudah ditentukan titik mana ya di kantor. Oh ya. Nah, ekuipotensial. Permukaan yang memiliki potensial sama di setiap titiknya. Jadi potensialnya itu sama ya di setiap titiknya. Ekuipotensial ini, nah konsepnya tuh gini. Dia tuh gak ada usaha kalau geraknya di bidang ini, terus medan listriknya itu selalu tegak lurus terhadap bidang ekuipotensialnya. Oke, di sini ada kita bisa rangkum ya. Kayak kalau beda potensial itu VBA hubungan minus integral BA E vektor dikali DL dan VB dikurangi VA. Oke, langsung kita highlight aja nih. Kalau potensial itu skalar ya, karena dia nggak ada ini. Nah ini kita lihat skalar, karena nggak ada apa. Terus bisa dijumlahin langsung. Kalau 0 itu bisa relatif ya. Tapi kalau di sini ada di R itu tak hingga potensialnya 0 mutlak. Oke, jadi selalu 0 ya kalian gitu. Lanjut ya. Nah, ini ada contoh soal ya. Kalau diketahui nih, Q1 2C, Q2 4C, dan Q3-nya minus 2C. Nah, apa sih yang ditanya dari sini? Nah, yang ditanya potensial titik A 5,5,5, potensial titik B 0,00, beda potensial antara kedua titik. Ya, cara ngitungnya ya, hitung dulu jarak yang muatan ke titik A atau B, terus pakai rumus nih. Oke, kita jumlahkan dulu semua kontribusi. Ingat ya, kalau muatan negatif sama dengan muatan negatif. Muatan negatif sama dengan potensial negatif. Jangan lupa pakai 3D ya, jaraknya pakai 3D ya. PR sama dengan akar dalam kurung X2 dikurangi X1 kuadrat ya, tambah itu gitu. Oke. Di slide sebelah sini ada soal lagi ya. Di sini muatannya tidak titik ya, tapi bentuknya setengah lingkaran. Maka pakai V K per DI per N. Langkahnya itu tentukan DI dulu ya. DI sama dengan lambda DL. Semua titik itu punya jarak sama pusat. R kecil sama dengan R besar. Terus integralnya itu lebih sederhana. Kan ini biasanya seperti itu. Tapi itu ada jebakannya karena R-nya konstan. Itu berarti bisa dikeluarkan dari integral. Oke, cukup sekian untuk penjelasannya. Dari sini ya, kita tutup dengan materi potensial itu selesai. Konsep ini tuh penting juga untuk pahami kapasitor dan energi listriknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.